Selamat hari Minggu, selamat beribadah semuanya ya. Baru kali ini live hari Minggu ya. Saya sebenarnya juga capek, baru sampai tadi udah siap-siap untuk live lagi ya. Tapi ada semangat sukacita. Selalu bersama Tuhan, ada sesuatu yang baru ya. Tadi saya di pesawat, Tuhan kasih saya firman Tuhan bagus sekali. Saya tanya, Tuhan, saya mau dapat firman, saya bilang. Hari ini saya mau dapat peneguhan firman. Tuhan tuh kasih saya di Yesaya 12 ya. Tuhan itu kasih saya di Yesaya 12 ayat 3 sampai 6. Tuhan bilang gini, kamu akan menimba air sumber air kegirangan. Tapi bagianmu hari ini saya cuma disuruh apa sama Tuhan di firman itu? Disuruh bersyukur, disuruh bersaksi, disuruh bermazmur, disuruh berseru-seru, dan disuruh bersorak-sorak. Wow, Tuhan bilang gini, kamu sedang menimba air dari sumur kegirangan. Lakukan bagianmu, tidak usah pusing dengan masalah, kamu tidak usah lihat keadaan, tidak usah lihat kenyataan, kamu berseru-seru, kamu hari ini pokoknya bersyukur aja. Kamu hari ini bersaksi saja. Kamu hari ini bermazmur, kamu hari ini berseru-seru dan bersorak-sorak. Wow, ya. Waktu saya baca firman itu, saya buat rangkuman, saudara, dan besok akan saya khotbahkan, ya. Yuk, sudah banyak yang bergabung. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau siang ini hamba-Mu diberi kesehatan, kesempatan terus untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu, Bapa. Kami percaya bahwa apa yang Kau sampaikan, Tuhan, itu menjadi kekuatan, menjadi rema buat kami tetap bangkit. Kami melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung pada siang ini, berikan hati yang sukacita dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, hari ini saya akan khotbah tentang bagaimana mengampuni dan mengasihi sampai terluka. Ya, orang mungkin berkata, wow, mengampuni, mengasihi sampai terluka itu ide yang gila sepertinya ya. Tapi inilah kebenaran, saudara. Hari ini kita semua mau mengampuni, mengasihi sampai terluka itu karena kita mau melakukan buat Tuhan. Tidak gampang. Kalau mengampuni, mengasihi orang, ya, orang mencintai kita, orang perhatian, orang kasih hasil sama kita, oh gampang, saudara. Tapi masalahnya hari-hari ini Tuhan itu menuntut saudara dan saya, apakah kita bisa mengampuni, mengasihi orang yang tidak memberikan hasil, yang tidak membalas kebaikan kita, yang justru menyakiti kita. Ya, Tuhan cuma ingatkan, ya, kamu menderita hari ini, saudara dan saya, ingat, karena Tuhan itu mau mengampuni kita, mengasihi kita sampai terluka. Waktu saya ditegur Tuhan di area itu, saya bilang gini, Tuhan, saya akan mengampuni, mengasihi orang yang menyakiti saya karena saya tahu, saya ingin membalas kebaikan Tuhan karena Engkau telah mengampuni, mengasihi aku juga sampai kematian. Artinya Engkau sampai menderita, sampai terluka. Dan itu yang saya praktekkan. Yuk, kita tahu bahwa sabar, mengampuni, mengasihi itu satu paket, ya. Sabar, mengampuni, mengasihi itu satu paket. Ada firmannya. Yuk kita buka. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14, ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, saudara lihat, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat
yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara lihat hari ini sabar ya, ada kata mengampuni dan ada mengasihi, itu satu paket. Makanya hari ini kita percaya, mengapa mengampuni, mengasihi itu sampai terluka? Karena kita tahu bersama Tuhan di dalam ketetapannya orang mengampuni itu tanpa batas, 70 kali 7 kali. Disakiti berapa kali Tuhan selalu bilang dalam hidup saya, ampuni, tidak ada batas. Sudah mengasihi, disakiti lagi Tuhan. Tuhan bilang gini, mengasihi tanpa syarat. Tuhan, saya sudah mengasihi, tapi dia malah selingkuh, dia malah menyakiti, dia malah bohongi, malah maki-maki, malah sampai punya anak. Dan Tuhan berkata hari ini, mengasihi tanpa syarat. Engkau mengasihi pasangan hidupmu walaupun dalam tanda kutip dia bukan pasangan yang terbaik, dia bukan mertua yang terbaik, dia bukan ipar yang terbaik, tetap mengasihi tanpa syarat. Artinya menerima apa adanya. Makanya kalau orang komitmen mengampuni, mengasihi, itu pasti sampai terluka, saudara. Kenapa? Diampuni berkali-kali, disakiti, tapi Tuhan tetap meminta saudara dan saya mengampuni tanpa batas. Mengasihi juga, saudara, sudah dikasihi dibalas maki, sudah dikasihi dibodoh-bodohkan. Tetap Tuhan berkata, mengasihi tanpa syarat seperti aku mengasihi kamu, aku bisa terima kamu apa adanya. Itulah yang membuat saudara dan saya hari ini mengampuni, mengasihi itu pasti sampai terluka, saudara. Karena semua di dalam Kristus itu tanpa batas dan tanpa syarat harus saudara lakukan sebagai cermin, yaitu saudara dan saya anak-anak ilahi. Sebaliknya bagaimana dalam hal sabar, saudara ya? Sabar di 2 Petrus 3 ayat 15a. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Artinya hari ini Tuhan minta saudara dan saya, Tuhan itu sabar buat saudara dan saya selamat ya. Dan sekarang Tuhan juga minta sabar, mengampuni, mengasihi itu tanpa syarat, tanpa lagi ada batas. Sabar itu sampai pasangan hidupmu bertobat. Selama engkau belum melihat perubahan pertobatan, Tuhan tetap pesan siang ini sabar. 2 Petrus 3 ayat 15a berkata, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Dan siang ini Tuhan berkata, anggaplah kesabaranmu sampai hari ini. Kalau pasangan hidupmu belum berubah, mertua belum berubah, anak-anak belum berubah, itu sebagai satu kesempatan. Karena saudara dan saya memberikan kesempatan buat pasangan, buat mertua, buat anak-anakmu bertobat. Masakan saudara tidak kepingin lihat orang-orang yang saudara cintai, orang-orang terdekat bertobat? Ya, kita percaya hari ini jangan sampai 3 hal mengampuni, mengasihi ini hilang dalam hidup saudara dan saya. Yohanes 13, ini saya beri gambaran supaya kalau saudara mau hari ini hidup dalam kebencian, saudara akan berpikir 1000 kali. Ketika saya merenung firman, saya tahu kebenaran, saya mulai hari itu membuang sampah-sampah yang namanya sampah kepahitan, kebencian, saya tidak bisa mengampuni, mengasihi, itu saya buang semua. Yuk buka Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13, 34, 35. Aku memberikan perintah baru. Lihat ya, mengampuni, mengasihi itu perintah saudara kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kalau orang mengasihi pasti bisa mengampuni. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus. Lihat ya, perintah ada kata harus. Saudara tidak main-main loh ini. Kalau sudah mengampuni, mengasihi, ini firman yang berkata perintah dan ini harus saudara dan saya lakukan. Enak tidak enak, menderita, sakit sampai terluka, firman Tuhan berkata
harus saling mengasihi, mengampuni tanpa syarat, tanpa batas. Itu harus engkau lakukan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, mengampuni. 1 Yohanes 3 ayat 14 ya. Happy Sunday semuanya ya. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi, mengampuni saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, mengampuni, ia tetap berada di dalam maut. 3 hal ini saudara yang membuat hari ini, kalaupun saudara sudah mengampuni sampai berdarah-darah, tapi pasangan hidupmu belum berubah, pesan Tuhan yaitu mengampuni, mengasihi tanpa syarat, tanpa batas. Dan saudara harus sabar sampai melihat pasangan mertuamu yaitu berubah, bertobat. Saudara selama belum berubah, bertobat, Tuhan berkata teruslah mengampuni, mengasihi. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah perintah. Perintah Tuhan, suka ndak suka, enak ndak enak, saudara harus taat. Karena kita adalah sebagai hamba dan Tuhan adalah Tuhan, di mana kita semua belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita taat sampai terluka sekalipun, untuk mengampuni, mengasihi bukan perkara yang mudah. Ketika saudara bisa taat akan perintahnya, maka dia pasti memberikan yang terbaik. Di balik luka mengampuni, mengasihi, ada satu karya Tuhan, ada bonus yang Tuhan berikan karena saudara dan saya sudah taat akan perintahnya. Dan yang kedua yaitu ketika saudara bisa mengampuni, mengasihi sampai terluka sekalipun, karena saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Saudara dan saya hari ini nggak bisa ngomong gini, Tuhan aku murid-muridmu, tapi sementara sampai hari ini saudara hidup dalam kebencian. Saudara nggak bisa hidup seperti ini. Ketika saudara berkata aku murid-muridmu, hari itu juga Tuhan berkata engkau harus hidup di dalam saling mengasihi dan mengampuni. Jadikan gaya hidup sebagai murid-muridku. Nggak mungkin gaya hidup murid-muridku saling membenci, saling mendendam. Itu nggak ada saudara. Kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, maka jadikan gaya hidup yaitu saling mengampuni, saling mengasihi. Walaupun sampai terluka, sampai saudara berkata sakit Bu Eli, sakitnya di sana sini, tetap jadikan gaya hidup sampai akhir menutup mata. Dan yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni, mengasihi sampai terluka? Karena kita sudah dipindah dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Jangan sampai karena kita tidak mampu mengampuni, mengasihi, kita sudah dipindah di dalam hidup kekal, kita sendiri yang ngambil keputusan kita hidup di dalam maut bersama iblis. Makanya hari ini yuk kita bangun hidup taat perintah Tuhan, karena kita hari ini mau dengar-dengaran akan Tuhan. Kita sebagai murid Kristus, pastikan gaya hidupnya yaitu saling mengampuni, mengasihi, dan pastikan kita semua hari ini mau berlomba-lomba hidup di dalam kekekalan, bukan di dalam maut. Hidup ini pilihan saudara. Pastikan pilihanmu jangan pernah salah hanya karena merasa emosi, hanya karena merasa duh Tuhan saya tidak terima diperlakukan seperti ini, saya tidak terima Tuhan, saya pingin hajar, saya pingin balas. Tapi percayalah firman Tuhan hari ini, sampai berdarah-darah, sampai terluka, Tuhan tetap berpesan, yuk saudara kita semua mau mengasihi saudara-saudara kita, mau mengampuni pasangan hidup kita, kita mau berkata sabar, sabar, luka tidak apa-apa, karena luka itu nanti akan diubah Tuhan menjadi satu karya yang luar biasa di dalam hidup saudara. Dan ketika karyanya sudah tergenapi, maka upah itu akan diberikan. Amin. Yuk kita lihat ayat berikutnya ya. Hari ini kita percaya di Imamat 19 ayat 17 sampai 18.
Kita baca sama-sama bagaimana perintah Tuhan. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Mengapa kita mengampuni, mengasihi sampai terluka, ya? Kita baca, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Lihat ya, hati ini jangan diisi dengan sampah kebencian. Saudara dan saya kalau tahu Roh Kudus itu bertahta di hatimu, Tuhan itu juga bertahta di hatimu hari ini, jangan pernah izinkan sampah kebencian itu ada di dalam hatimu, ya. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Itu yang pertama. Saudara lihat ya, hari ini yang pertama, jangan membenci. Kalaupun dulu saya orang yang sering menegur suami saya ketika suami saya jatuh dalam dosa. Tapi waktu saya merenung firman ini, saya berkata gini, Tuhan, makin ditegur, itu makin mendatangkan dosa atas diri saya sendiri. Makanya sejak hari itu saya belajar bisu tuli, diberi satu teguran sama Tuhan. Karena saya tahu, toh ditegur kalau bohong, kalau sudah berbuat dosa, dia tidak akan ngaku kok. Orang yang ditegur kesalahannya selalu membenarkan dirinya benar. Daripada kita juga tahu kebohongannya, dia berbohong, kita sakit hati. Kita malah menimbulkan apa? Dosa, saudara. Saya pernah menegur suami saya, ya jawabannya makin tidak enak, saudara. Saya bilang gini, kenapa kamu kok tega nyakiti saya sih? Saya itu bilang gitu. Saya padahal logat cara untuk menegur pun lemah lembut, saudara. Kenapa kamu tega menyakiti saya? Saya ini loh sudah berikan kamu 3 anak. Saya pikir dengan seperti itu tuh menarik belas kasihan suami saya. Tapi ternyata jawabannya makin membuat saya pahit, saudara. Dia justru makin berkata gini, mau apa kamu? Kalau aku mau seperti ini, kamu mau apa? Aku sudah tidak cinta kamu lagi. Aku sudah tidak punya rasa sama kamu. Saudara, ketika kita menegur dengan cara yang lembut sekalipun, jawaban ketika orang hari ini, dari situ saya mulai banyak menasehati ibu-ibu. Makanya tidak usah banyak ditegur. Makin ditegur, jawabannya pasti menyakitkan hati. Kenapa? Karena suamimu lagi dalam dibutakan iblis. Orang kalau dibutakan iblis itu mabuk, saudara. Pikirannya error, ya, perkataannya error, perbuatannya error. Jadi kalau makin ditegur, semua yang diucapkan, semua yang dipikirkan itu membuat hati kita makin terluka. Makanya lebih baik daripada suka ditegur, lebih baik kita berdoa supaya Tuhan buka mata rohaninya, kakinya ke arah kebenaran. Supaya apa? Supaya dia ketika dia terbuka mata rohaninya, dia akan sadar dan dia akan meninggalkan dosa, ya. Yuk kita lihat yang kedua, janganlah engkau menuntut balas. Itu yang kedua, mengampuni, mengasihi sampai terluka karena ada ketetapan Tuhan, yaitu kita itu tidak boleh benci. Walaupun disakiti tidak boleh benci, saudara. Itu buat kehidupan itu apa? Sakit, saudara. Ternyata harus merintahkan hati mengasihi dalam hidup kita itu sakit. Yang kedua, tidak boleh nuntut balas. Kalau bisa nuntut balas enak ya, saudara. Yang ketiga apa? Janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara lihat, orang hari ini kita diajar Tuhan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ada ndak sih orang yang melukai dirinya sendiri, membenci dirinya sendiri? Tidak ada, saudara. Makanya 3 hal ini yang akan saya bahas. Yang pertama, jangan membenci, jangan menuntut balas. Yang ketiga, jangan dendam. Waktu 3 hal ini saudara lakukan, memang kita pasti berdarah-darah. Kita pasti terluka, saudara. Kita pasti berkata, Bu Eli sakit ya di sana sini. Bayangin Bu Eli, saya disakiti, saya dibodoh-bodohin, saya dikhianati, saya hari ini ditinggal uang, saya dikuras habis sama pasangan hidup saya. Mertua saya yang setiap hari saya masakin masakan, tapi ternyata masakan saya dicacat, Bu Eli, yang gak enak. Justru mertua saya menfitnah saya dengan
dengan suami sehingga saya bertengkar hari ini, bahkan perceraian terjadi karena suami saya percaya sama mamanya. Bayangin, tapi Tuhan tetap berkata siang ini, kasihilah sesamamu, kasihi manusia, sesama manusia, yaitu mertuamu, pasanganmu, iparmu, teman baikmu yang lagi menfitnah hidupmu. Hari ini Tuhan berkata, buang kebencian. Jangan menuntut balas, jangan dendam, walaupun kerugian rasa sakitnya luar biasa. Itu yang membuat hari ini kita merasa sakit ngikut Kristus. Tapi ini perintah, saudara. Kalau kita mau menjalankan perintahnya dan kita harus taat kita, karena kita mau jadikan gaya hidup sebagai murid-murid Kristus yang sudah menikmati hidup kekal bersama Tuhan, bukan lagi hidup sebagai orang yang tinggal di dalam alam maut. Kita mau melakukan, yuk kita bahas satu persatu. Kita tahu jangan membenci itu susah, saudara ya. Saya pernah dengar satu kesaksian. Saya itu kalau dengar kesaksian itu saya ketawa, saudara. Ada seorang ibu yang berkata gini, suatu kali karena dia mau praktek kasih ya, dia berkata, saya mau praktek kasih. Pada suatu kali suaminya pulang, ya, suaminya dimasakin, sudah disediakin masakan. Habis gitu dia lagi siapin sambal dicobek, ya, dia taruh di mejanya. Saudara tahu, tiba-tiba sambal satu cobek itu yang sudah susah-susah dia buatin karena dia mau praktek firman, itu dibanting, saudara, dibanting di depan dia, ya, dibanting di depan dia. Itu yang namanya sambal itu kemana-mana, saudara. Saudara tahu kalau orang mau praktek kasih terluka, saudara. Tapi ketika terluka dia mau taat kepada perintah Tuhan, dia berkata gini, Bu, waktu praktek sambal ini saya ambilin, saya ringkesin, rasanya tangan saya kepingin sambal ini saya lempar ke matanya biar kapok rasanya. Tapi ada hati kasih. Ketika Tuhan mengingatkan engkau tetap harus mengampuni, mengasihi. Kalau tanganmu ini ambil sambal dan engkau lempar ke wajah suamimu, engkau tidak praktek kasih dan engkau bukan muridku, engkau bukan anakku. Dan ketika dia dengar itu, dia ambil sambal itu sambil bilang gini, haleluya, haleluya, haleluya. Dia sambil bersihin lantai itu sambil bilang haleluya, haleluya. Ketika dia bilang haleluya, haleluya, di situ dia berkata ada kekuatan. Ada kekuatan sambil netes air mata. Saudara lihat, hari-hari ini kita semua tidak gampang, saudara, untuk melayani suami, pasangan hidup yang lagi dibutakan iblis. Semua perbuatan, pikiran, perkataannya error. Makanya Tuhan berkata, ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu bahasa kasihnya Tuhan. Ampuni mereka ya Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya kalau lagi dalam keadaan disakiti, saudara, saya bukan lagi memikirkan suami saya cuma mikirkan Tuhan, suamiku tidak tahu apa yang dia perbuat, dia lagi dibutakan iblis. Makanya saya belajar hari itu untuk tidak membenci. Saya belajar hari itu walaupun kata-katanya sakit, saudara. Ya, bahkan ada banyak ibu-ibu yang berkata seperti ini. Ada seorang ibu yang bersaksi juga, ya. Dia bilang ini, Bu Eli, saya itu sampai ngenes Bu Eli. Kenapa? Saya bilang, bayangin Bu Eli, ya, suami saya bilang, dong jangan ceraikan saya itu sayang kamu. Suaminya jawab apa? Kamu ndak laku ya? Kamu ngemis cinta ya sama aku. Kalau aku ceraikan, kamu cari laki lain. Buktikan kan kalau kamu laku. Kenapa kamu hari ini cuman mau sama hidup saya? Ternyata karena kamu tidak laku ya. Kalau kamu laku, buktikan kamu laku. Sekarang kita cerai. Saudara lihat, kalau seperti itu, kata-kata seperti itu, dan saudara tidak punya firman, saudara bisa tidak melakukan ini? Saudara bisa tidak, saudara, untuk tidak benci? Perkataan itu akan membekas seumur hidup. Bahkan dikatakan kamu benalu. Kamu memang benalu. Kamu memang istri yang bawa sial. Kamu tidak bisa apa-apa, makanya aku benci kamu.
Punya anak sampai 4, sekarang dibilang benci, dibilang benalu, kamu ndak laku. Coba saudara, secara akal kekuatan, kepingin dirajam ndak suami seperti ini? Kita semua tahu hari ini kebencian itu setiap saat pasti muncul. Kalau kita diingatkan iblis dengan kata-kata penghinaan, dia bilang gini istrinya, kepingin lo Bu Eli kalau ndak lihat Kristus, saya buktikan saya ya laku lo Bu Eli. Saya pingin bales Bu Eli, saya pingin hajar itu suami. Perkataannya sangat menusuk, tapi saya ingat perkataan Bu Eli, jangan membalas benci dengan benci. Di situ dia mulai melepaskan pengampunan. Saya cuma bilang gini, sudahlah, anggap sampah. Yang waras ngalah, yang ndak waras biarin aja, itu urusannya Tuhan. Yang penting kamu hari ini berdiri sebagai penolong supaya suamimu mata rohaninya terbuka, dia akan jadi orang yang baik. Kasihan kan kalau dia tidak sehat, pikirannya error terus, nanti hidupnya binasa. Ya, kita percaya belajar hari ini saudara, tidak gampang memang saudara. Saya sendiri praktek untuk tidak membenci itu bukan perkara yang mudah saudara ya. Tapi kita percaya bahwa kebenaran firman. Yuk kita belajar dari seorang Yusuf. Kalau mau benci ingat Yusuf ya. Kejadian 45 ayat 15. Apa yang dilakukan Yusuf walaupun saudara-saudaranya ya itu begitu jahat sama Yusuf, merancangkan kecelakaan. Tapi ketika Yusuf bertemu dengan saudaranya, ini yang dilakukan Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra. Ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara lihat ya, apa yang dilakukan Yusuf, dia tetap mesra. Jaga hubungan. Saudara, ketika saudara hari ini ada kata-kata yang begitu menyakiti, jangan benci. Tetap mesra sama pasanganmu. Jaga hubungan. Walaupun dia dingin, tidak apa-apa. Ya, saya pernah saudara ngalami satu hal. Ketika Roh Kudus bilang gini, satu kali saya diingatkan Roh Kudus ya untuk melangkah. Dan tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, sekarang WhatsApp suamimu dengan kata-kata yang manis, puitis. Nah, saya ini tidak pinter puitis saudara ya. Saya ya bikin apa adanya. Saya bilang gini, aduh suamiku suami yang terbaik, kamu suami yang sampai hari ini adalah suami yang terbaik. Tidak ada orang yang bisa menggantikan posisimu dalam hidupku. Anakku selalu mengingat masa-masa di mana kita pacaran dulu. Saya mulai puitis, ingat masa lalu bla bla bla. Saya jawab, tulisnya panjang, saya kirim. Harapan saya jawaban suami saya bisa tersentuh hatinya dan membalas yang puitis juga. Saya tunggu berapa menit, tidak ada jawaban. Tiba-tiba ada sebentar lagi saudara, kirimlah WhatsApp masuk. Saya berdebar-debar, saya pikir dia jawab balasan saya dengan hal yang menyenangkan. Ternyata waktu jawabannya saya terima, saya shock saudara. Suami saya bilang gini, jangan banyak mulut. Saya sudah enak dengan kata-katamu. Aduh, saya hari ini bisa ketawa ya saudara. Tapi itu benar-benar hari itu saya baca itu harapan saya. Ternyata saudara, dengan jawaban kata pembukanya saudara, jangan banyak mulut. Saya sudah muak dengan semua kata-katamu. Saudara lihat. Waktu baca itu saya shock saudara. Saya bilang gini sama Tuhan, tadi tahu ndak ikut taat sama Tuhan, ikut taat hari ini malah mengecewakan Tuhan. Kok ndak Tuhan jamah aja toh hati suami saya kelepek-kelepek toh Tuhan. Saudara tahu, Tuhan cuma bilang gini, ya ini ujian. Apa responmu setelah itu? Jengkel saudara. Dalam hati saya pingin membalas saudara ya. Saya pingin balas itu WhatsApp-nya. Tapi Tuhan tetap mengingatkan. Seperti seorang Yusuf ya. Kita percaya hari itu kita tetap mau mesra ya. Walaupun saya dibilang jangan banyak mulut, sudah muak.
kata puitis saya tadi tidak dihargai, saya tetap melayani suami ketika dia pulang kerja, saya tetap tebar pesona, saya tetap jaga hubungan. Ya, yang pertama tetap mesra. Yang kedua yaitu Yusuf itu bisa memiliki belas kasihan. Ia bisa menangis sambil memeluk orang-orang yang nyakiti. Artinya hari ini pastikan saudara punya belas kasihan. Tuhan, kasihan loh suamiku itu dijadikan budak iblis, kasihan. Saya hari ini bukan lihat suami saya sebagai orang yang saya benci, tapi benar jujur sebagai orang. Saya sebagai istri, saya punya belas kasihan. Saya punya belas kasihan. Saya tahu bahwa dia lagi diperbudak oleh iblis, dan saya sebagai penolong, saya harus bertindak untuk membebaskan dia. Sabar saya untuk memberi kesempatan kepada Tuhan membawa suami saya hidup di dalam pertobatan. Saya punya belas kasihan. Makanya kalau saya doa, saya nggak pernah doakan dia yaitu stroke supaya bangkrut, ya. Saya nggak mau, saudara, karena saya punya belas kasihan. Bagaimanapun dia tetap orang yang terbaik dalam hidup saya. Amin, saudara. Yang ketiga, Yusuf itu bagaimana? Sambil memeluk. Setelah itu barulah saudaranya bercakap-cakap. Artinya tetap membangun komunikasi. Jangan kalau sudah dilempar cobek, malamnya sudah tidak mau ngomong, ya. Saya berusaha, walaupun tadi kata-katanya menyakitkan, saya tetap bangun komunikasi, saya tetap ajak bicara, saya gampang melupakan. Karena apa? Saya mau praktek firman. Saya tahu bahwa saya harus taat perintah Tuhan. Sakit memang, terluka. Tiba-tiba kalau iblis mengingatkan, lihat tuh, kamu berkata-kata yang manis, sudah dia berdosa sama kamu, balasannya kamu dibilang jangan banyak mulut. Menyakitkan, seperti ibu tadi dibales, dilempar cobek, ya, sudah susah-susah masak, cobeknya dilempar, dikatakan benalu, kamu ndak laku. Kepingin ndak rasanya membuktikan kalau kita laku? Kepingin, tapi kan Tuhan ndak boleh seperti itu. Tetap hari ini, kalau hari ini engkau disakiti, jangan membenci. Sebaliknya Tuhan berkata 3 hal. Yuk tetap mesra ya sama pasangan, sama mertua, dipijetin mertua, dibeliin kue, jaga hubungan, ya, tetap memiliki belas kasihan, tetap jaga komunikasi, ya. Yang kedua, jangan menuntut balas, ya. Jangan menuntut balas itu juga membuat saudara dan saya pasti terluka. Maunya kepingin membalas, tapi Tuhan tidak boleh, tidak izinkan kita untuk membalas, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu, ya, saudara lihat ya, kalau kita bisa praktek seperti Yusuf, saudara akan menikmati promosinya Tuhan loh, tidak main-main, ya. Hari ini saya menikmati promosinya Tuhan ketika saya tetap bangun itu tadi. Saya tetap mesra, saya jaga hubungan, saya tetap saling komunikasi, saya punya belas kasihan sama suami saya. Makanya saya hari-hari ini menikmati promosi Tuhan seperti seorang Yusuf. Amin, saudara, ya. Jadi apapun yang saudara lakukan di dalam Tuhan, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Waktu saya baca firman ini, saya cuma diingatkan Roh Kudus gini. Tuhan ingatkan saya gini, kamu tahu karakter Kristus, yaitu Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang jahat. Karakter Kristus itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau saudara sudah baik, masih digalai, sudah baik, masih ditipu, itu jenis orang yang jahat, yang tidak tahu berterima kasih. Tapi ketika kita mengerti firman, Tuhan baik. Artinya saudara dan saya sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, saudara juga harus bisa praktek. Hari ini kalau engkau sudah baik sama iparmu, engkau sudah baik sama mertuamu, engkau sudah baik sama teman baikmu, tapi mereka menusuk saudara dari belakang, menfitnah, bahkan menipu saudara, menyakiti saudara, hari ini pesan Tuhan, ikuti keteladanan Kristus, tetap baik.
terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat, karena engkau sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, yaitu tadi murid-murid Kristus, yaitu upahmu akan besar. Amin saudara. Apa yang Tuhan mau? Yaitu kasihi musuhmu, berbuat baik. Yang ketiga, murah hati. Sudahlah, jangan dendam, murah hati aja sudah, ya. Jadi hari ini jangan hitung-hitungan sudah. Walaupun mertuamu hari ini bawel menfitnah hidupmu, murah hati, belikan kue sudah. Jangan dikasih racun supaya cepat mati, ya. Belikan kue, kasihi dia, berbuat baik, murah hati. Sama suami juga seperti itu. Kalau hari ini dia pelit, walaupun dia hitung-hitungan, kelihatan sama yang sana royal, sudahlah, ndak usah nuntut. Yang penting hari ini Tuhan berkata, jangan hari ini, yaitu apa, menuntut balas. Nggak usah balas, Tuhan berkata. Hari ini yang penting kasih aja suamimu. Terus berbuat baik, murah hati, masakin. Jangan kalau sudah seperti itu masakannya dijadikan apa? Tadinya ada ayam, ya, tadinya dibelikan daging, hari ini dimasakin sayur mayur terus, ya, karena saudara jengkel. Itu bukan karakter Kristus, bukan anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau saudara mau jadi anak Allah yang maha tinggi, dan saudara tahu bahwa Bapa di surga itu selalu baik terhadap orang yang jahat, yang tidak tahu berterima kasih, maka pesan Tuhan hari ini, kasihi musuh, berbuat baik kepada musuh, dan tetap murah hati. 3 hal ini yang membuat saudara mengatakan, aduh Bu Eli sakit, Bu Eli sakit. Ada banyak orang ya yang hari ini juga bersaksi saudara. Sudah seperti itu pun jahat masihan. Sudah dipurah hati Bu Eli, tetap saya dimaki-maki, dijadikan keset. Tidak masalah saudara ya. Saya pernah satu kali saya penuh penyesalan, saya mengaku saudara ya. Saya itu pernah satu kali ketika saya jengkel sama suami saya. Saya tuh jengkel saudara, sampai saya tuh doa gini, Tuhan saya tuh hari ini disakiti loh Tuhan. Aduh Tuhan, gemes Tuhan, biarin kalau dia hari ini bohongi saya Tuhan. Kasih peneguhan, dia sakit batu ginjalnya, kambuh Tuhan. Saya tuh doa seperti itu saudara. Saya bilang gini, kalau dia bohong biar dia kambuh. Saya tahu kalau suami saya itu punya kelemahan, kalau batu ginjalnya kambuh itu sakitnya luar biasa. Dia bisa bilang gini, aduh udah kuat, saya mau mati. Dia paling takut kalau batu ginjal itu kambuh saudara. Dan hari itu ketika saya jengkel, saya bilang gini, Tuhan bales, biarlah Tuhan kasih itu batu ginjalnya kambuh. Malamnya bener loh saudara. Nggak lama kemudian sore dia pulang, dia bilang gini, batu ginjalku sepertinya mau kambuh. Dalam hati saya, aduh doa saya didengar Tuhan ya. Tapi ketika menjelang malam saya lihat dia sangat kesakitan. Saya kasihan loh. Saya minta ampun sama Tuhan. Dia bilang gini, aduh sakit. Dia sampai sakitnya itu tidak tahan, sampai minta dibawa ke rumah sakit dan dikasih painkiller, sekalipun painkiller itu tidak bisa tolong. Dia sakitnya luar biasa. Hari itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya cabut doa saya Tuhan. Saya penuh penyesalan karena emosi saya berdoa yang buruk tentang suami saya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan biar dia ngerasain sakit hatiku, sekali-kali dia ikut merasakan sakit, biar kapok Tuhan. Dan di situ ketika saya melihat dia kesakitan, saya ingat, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan memang untuk tidak nuntut balas itu sakit, terluka Tuhan, tapi ini perintahmu Tuhan, aku tidak mau. Hari itu saya mengaku di hadapan Tuhan, saya gagal jadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Saya gagal menikmati upah Tuhan yang besar. Sejak hari itu saya bertobat. Saya bilang gini, ampuni aku Tuhan, aku tidak mau lagi mendoakan yang buruk. Ketika saya menuntut balas, maka saya kehilangan upah yang besar. Saya betapa bodohnya, sudah disakiti masih kehilangan upah yang besar. Lebih baik hari ini mengampuni, mengasihi itu sampai terluka, sakitnya luar biasa. Tapi saudara perlu tahu, di balik semua ini ketika engkau tidak menuntut balas, Tuhan berkata, nak,
ada upah. Firman Tuhan berkata, ada upah yang besar. Dan kamu menjadi anak-anakku yang maha tinggi. Saudara lihat betapa kerennya Tuhan ketika saudara tidak menuntut balas. Hari ini mengampuni, mengasihi sampai terluka, lakukan. Sabar itu paket saudara. Sabar, mengampuni, mengasihi itu satu paket. Makanya hari ini sampai sakitnya seperti apapun saudara tetap harus bertahan. Karena di balik itu saudara perlu ingat, saudara akan menikmati promosi seperti Yusuf. Saudara akan menikmati upah yang besar sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Yang ketiga yaitu jangan dendam. Ya, yang terakhir jangan dendam. Kolose 3 ayat 13. Yuk kita baca. Jangan dendam. Hari ini ada banyak orang yang mulai dendam. Ingat ya, apalagi kalau sampai rumahnya dijual, sampai bangkrut gara-gara perbuatan suaminya, itu dendamnya luar biasa. Ada seorang ibu yang konseling sama saya, suaminya sudah mengakui kesalahannya ya, memang suaminya hari ini kembali dalam keadaan bangkrut saudara ya, dalam keadaan bangkrut dan dia mau menerima suaminya. Tapi dia bilang gini, Bu Eli, tidak gampang. Kadang-kadang intimidasi iblis itu datang. Suami saya rasanya kalau iblis ngingatin, lihat dulu kaya, sombong, kamu dihina-hina. Dulu banyak uangnya, perbuatannya sok gaya. Ya, sok gaya, sok royal dengan wanita lain, sama kamu pelit luar biasa. Kamu sering dihina. Tapi hari ini ketika hidupnya bangkrut, di titik ke bawah, kok bodoh kamu mau terima dia? Kok bodohnya kamu mau terima dia hari ini apa adanya? Kamu ingat kesalahan dia dan itu membuat dia rasanya dendam. Membuat dia bangkit rasanya ingat-ingat, iya ya kurang ajar memang. Dulu saya dihina-hina jadi istri, uang dihabiskan untuk senang-senang. Setelah habis kembali pulang sama saya minta ampun, gampangnya Bu Eli cuma bilang ya saya minta maaf ya, saya kilaf. Lah kilaf kok bertahun-tahun Bu Eli sampai habis toh Bu Eli. Saya cuma bilang mau taat perintah Tuhan atau mau taat dengan keinginan dagingmu untuk membalas dendam. Pilihannya jelas. Kalau kamu mau taat sama perintah Tuhan, kamu adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, kamu adalah murid-muridnya yang sudah disediakan hidup kekal. Tapi kalau kamu ingat kesalahannya dan itu membuat engkau dendam dan engkau sakit hati, maka pilihannya engkau adalah anak-anak iblis yang sudah disediakan tempat di alam maut. Pilihannya jelas. Saya cuma ngomong seperti itu aja. Buang semua dendam. Memang terluka. Nggak gampang saudara. Orang nggak dendam itu nggak gampang. Ingat kalau iblis mulai ngingetkan kesalahan suami, siapa sih yang yang bisa terima saudara? Apalagi dalam posisi bangkrut, sakit, stroke ya. Saya pernah dengar curhatan dari seorang anak. Ini orang tuanya ya. Dia bilang gini, Bu Eli, saya lihat mama saya akui salut Bu Eli. Kenapa saya bilang gini? Bu Eli tahu papa saya selingkuh ya, ndak peduli kita. Untung mama saya bisa kerja cari uang. Mama saya membesarkan anak-anaknya, dia kerja banting tulang. Papa saya tidak mau tahu. Papa saya sudah sama wanita itu dibutakan. Suatu kali dia bilang, Ibu Eli tahu mama saya punya jiwa yang besar. Saudara tahu suatu kali papanya sakit ya, papanya stroke, sudah tidak bisa apa-apa. Sama pelakor itu ditaruh di depan pagar. Saudara lihat, ditaruh di depan pagar, dibelkan pintu, ditinggal begitu saja. Yang hebatnya mama saya punya hati yang besar, meramut papa saya sampai meninggal. Saudara lihat, dan saya cuma bilang, inilah pemenang yang sejati. Mungkin dia bilang, orang semua bilang bodoh mamamu, bodohnya kamu. Ngapain sudah taruh saja di panti jompo biar ngerasain. Panti jompo banyak, ngapain kamu mau panggil suster keluar uang ekstra untuk membiayai suamimu yang tidak pernah nyenangkan hatinya.
Tapi di situ mamanya karena mengerti firman. Makanya kalau orang mengerti firman, keren saudara. Orang mengerti firman itu dahsyat. Walaupun terluka seperti apapun, walaupun dunia berkata bodoh, walaupun kalau dunia berkata ingat dendam, diingatkan sama iblis perbuatan suaminya, rasanya mau dendam, mau benci, mau nuntut balas. Tapi di situ ketika kasih Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya, walaupun saudara dan saya terluka, tapi saudara dan saya akan tetap bisa melepaskan satu pengampunan, satu kasih. Saudara akan buang kebencian, saudara tidak akan nuntut balas, saudara tidak akan dendam, karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Amin saudara, tidak gampang. Apa yang akan dilakukan? Kolose 3 ayat 13. Jangan dendam. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Kamu berbuatlah juga demikian. Orang yang tidak dendam hari ini sabar. Ngampuni, berkati. Sudah tidak usah dikutuki. Walaupun diingatkan, perbuatannya kurang ajar. Tapi firman Tuhan mau berkata siang ini, sabar ya, ampuni, berkati musuh-musuhmu. Sudah, ndak usah diperhitungkan perbuatannya. Aku yang sudah totalan. Saudara lihat, siapa yang membalas perbuatan hati seorang ibu yang mau terima suaminya stroke? Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, dia tidak pernah balas, dia selalu sabar, mengampuni, memberkati suaminya. Itu doa mamanya setiap hari. Ternyata ketika kembali dalam keadaan stroke sekalipun, mamanya tetap merawat papanya dengan berbesar hati. Ada kan video yang viral, waktu stroke suaminya dipukuli, ya, dibales, dipukul, dihajar. Ya memang kesempatan waktu stroke. Wong tidak bisa apa-apa, dikasih obat tidur sampai dosis mati sekalipun tidak bisa apa-apa saudara. Kalau orang sudah stroke mau dipukul pun dia sudah tidak bisa apa-apa. Kalaupun bisa ngomong cuman gitu, tidak dengar siapa-siapa. Ini waktunya balas dendam bisa, kalau mau saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak akan melakukan itu. Walaupun kalau diingatkan sakit, terluka saudara. Siapa yang tidak terluka hati ibu ini? Siapa saudara? Enak dihina-hina, uang dihabiskan. Kasih karunia loh, seorang mama bisa membiayai anak sampai sukses saudara. Itu karena dia punya hati buat Kristus. Kalau dia tidak punya hati buat Tuhan, dia tidak akan terima upah yang besar. Sampai anaknya cerita, mama saya itu luar biasa Bu Eli. Mama saya itu bisa beli. Saya tanya, rumahmu di mana rumah mama? Dia sebut satu nama kawasan perumahan yang paling mahal di Surabaya. Saudara lihat, itu karya Tuhan. Kalau dia berbesar hati, siapa yang memelihara? Tuhan tidak pernah berhutang. Upahnya diberikan saudara. Amin saudara, saya sudah selesai. Hari ini yuk mengampuni, sabar, mengasihi itu satu paket. Jadi hari ini kalaupun terluka tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang hari ini orang mengampuni, mengasihi itu pasti sampai terluka. Karena mengampuni itu tidak ada batasnya. Mengasihi tidak ada syarat, tanpa syarat, sedang sabar sampai yang didoakan berubah. Itu yang membuat saudara pasti berdarah-darah. Saudara tidak boleh benci, saudara tidak boleh nuntut balas, saudara tidak boleh dendam. Tidak boleh benci, harus bersikap manis seperti Yusuf. Yaitu mesra, jaga hubungan, jaga komunikasi, punya belas kasihan. Gampang tidak saudara? Kalau mengasihi orang yang baik, punya belas kasihan sama orang yang baik, gampang Bu Eli. Tapi jaga hubungan, jaga komunikasi. Waktu diajak ngomong, saya sendiri ngalami saudara. Di awal-awal proses, saya ngajak ngomong suami saya, itu jawabannya kayak tembok saudara. Ngomong panjang, jawabannya cuma gini. Gini. Saudara lihat. Tapi saya tetap berusaha untuk praktek firman. Saya berusaha melakukan ini buat Tuhan. Saya bilang saya terluka, saya sakit. Dan ketika itu terjadi, saya berteriak hari itu. Saya cuma berteriak gini. Kamu mau baik sama aku baik. Kamu mau jahat, kamu mau juaji, kamu mau maki aku tetap baik
baik sama kamu. Itu saya teriak tiap kali, saudara. Tiap kali daging saya sakit, hati saya terluka, saya selalu teriak seperti itu. Saya bilang, kamu mau baik sama saya tetap baik sama kamu. Kamu jahat sama saya tetap baik sama kamu. Kamu selingkuhi saya tetap baik sama kamu. Kamu maki saya tetap baik, mengasihi, mengampuni kamu. Itu yang saya ucapkan ketika daging saya sakit, hati saya terluka, saya teriak seperti itu, saudara. Sehingga waktu itu berjalan, saya melatih mindset saya. Dan ketika berjalannya waktu, saya sudah terbiasa punya gaya hidup, saudara. Mau disakiti, saya tebar pesona. Dimaki-maki, tebar pesona seperti Yusuf, ya. Saya percaya hari ini kita semua pasti bisa mengasihi musuh, ya. Orang yang hari ini tidak menuntut itu pasti bisa mengasihi musuh, berbuat baik dan murah hati, ya. Yang ketiga, tidak dendam itu apa, saudara? Sabar, ampuni, berkati, ya. Saya sudah selesai, hari ini tinggal praktek. Pastikan pilihan saudara, pilihan yang tepat. Saudara mau kan menikmati upahnya Yusuf dipromosikan? Saudara mau kan menikmati upah yang besar sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi? Saudara mau kan? Kita harus mulai melatih. Hari ini pastikan dalam hidup saudara dan saya, sesakit apapun, jangan pernah menuntut balas, jangan pernah membenci, jangan pernah dendam. Ini sampah harus dibuang. Contoh di Alkitab, siapa yang mengampuni, mengasihi sampai terluka? Abigail, ya. Saudara lihat, Abigail itu punya suami yang namanya Nabal. Nabal ini bebal, jahat, ya. Tidak tahu diri, saudara. Tapi Abigail ini luar biasa. Saudara lihat 1 Samuel 25, ya. Setelah itu selesai. 23 sampai 24. 1 Samuel 25. Ketika Abigail melihat Daud, ya, pada waktu Abigail melihat suaminya dalam keadaan bahaya akan dibunuh oleh Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya. Dia sampai sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, dia mohon, Daud jangan apa-apakan suamiku. Dia sampai sujud menyembah. Secara akal, kalau jadi Abigail, mumpung kalau mau dendam, ingat perbuatannya. Dia benci, kalau dia hari itu mau menuntut balas, dia dendam, dia akan izinkan Daud bunuh suaminya. Tapi Abigail punya hati yang luar biasa. Dia walaupun terluka, tapi dia tidak membalas kejahatan suaminya. Ayat 24, ia sujud kepada kaki Daud, berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dengarlah perkataan hambamu ini. Saudara lihat, hari ini kita mau, ya. Saudara tahu upahnya Abigail, ya, apa akibatnya? Ketika dia bisa melepaskan pengampunan, dia diberikan Tuhan bonus. Dia dinikahi raja, yaitu Daud, ya. Siapa yang bisa nyangka bahwa dia dinikahi seorang raja dapat penggantinya? Tapi ibu-ibu jangan berdoa, Tuhan ambil nyawa suamiku, cari pengganti Raja Daud. Jangan, ya saudara. Ini satu cerita bagaimana Abigail itu punya berbesar hati sampai mohonkan maaf. Dia bilang ganti, dia aja yang berkorban. Bayangin, ada banyak ibu-ibu yang hari ini tidak mau berkorban buat pasangannya, buat mertuanya. Karena merasa apa? Terluka, sakit dagingku Bu Eli, hatiku terluka. Tapi biarlah melalui firman hari ini, kita mau belajar sampai terluka sekalipun. Saudara berkata, kamu mau baik sama aku tetap baik. Kamu menyakiti aku tetap mengampuni, mengasihi ya. Kamu mengkhianati aku tetap mengampuni, mengasihi kamu. Karena mengampuni itu tanpa batas, mengasihi itu tanpa syarat, dan aku mau melakukannya buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, ya. Sampai ketemu hari Selasa, ya. Kita mau praktek, saya sudah selesai dengan firman ini. Harapan saya kita semua mau berlomba-lomba. Nanti kita semua akan nikmati promosi dan upahnya dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya firman ini akan menjadi remah. Kami tahu bahwa mengampuni, mengasihi itu sampai terluka. Kami merasakan daging kami sakit, hati kami Tuhan terluka, rasanya tidak bisa terima.
Kami menyimpan kebencian, kami ingin menuntut balas, kami menyimpan dendam. Tapi melalui firman-Mu pada siang ini kami belajar Tuhan untuk mengampuni, mengasihi. Kami tidak mau benci, kami mau seperti seorang Yusuf Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terus mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang menyakiti kami. Berkati anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga, pulihkan, yang sakit, yang mengalami masalah keuangan, Tuhan buka jalan keluar, berikan berkat-Mu, buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan untuk setiap kami. Berkati juga bangsa dan negara kami di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan setiap kami memiliki hati yang kasih, karena kami tahu bahwa pilihan kami adalah mengikut Kristus sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, pastikan hari ini ingat dalam hidupmu, pilihanku harus tepat. Jangan salah mengambil jalur. Selama saudara dan saya mengikut Kristus, pastikan di balik semua ini ada satu karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.